Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Mari kita bersama-sama mengakhiri pekan ini dalam perenungan firman Tuhan. Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-43, demikianlah firman Tuhan. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Malam ini kami akan mengakhiri pekan ini dalam perenungan firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, bahkan panggilan kami sebagai orang percaya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara pernah rasakan? Dan ketika saudara merasakan sesuatu itu, saudara tidak bisa tahan, pingin untuk melakukan. Kisah ini menarik bagi kita bahwa orang kusta disembuhkan oleh Kristus. Dan setelah disembuhkan oleh Kristus, Yesus memerintahkan, pergilah dan jangan memberitahukan pada siapapun. Bapak Ibu Saudara, ketika dia kembali, justru sebaliknya. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia ceritakan kepada banyak orang. Dia pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam sebagai bukti bagi mereka. Karena pada zaman itu, orang-orang kusta diasingkan, tidak bisa berkumpul dengan komunitas manusia normal. Mereka diasingkan. Tapi menarik sekali sini, setelah dia disembuhkan, dia pergi menceritakan, dia pergi menyampaikan, dia pergi berjumpa dengan banyak orang untuk menceritakan kebaikan Allah di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang minggu ini ada begitu banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tuhan boleh memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita pengertian, Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mungkin minggu ini kita mengalami mujizat, bisa sembuh dari sakit, kita bisa selamat dari mara bahaya. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, adakah kebaikan demi kebaikan Allah yang kita alami itu kita ceritakan kepada orang lain? Adakah kebaikan-kebaikan Allah yang kita alami di sepanjang minggu ini kita bisa ceritakan kepada orang lain? Kita bisa bertemu dengan banyak orang, dan yang kita ceritakan, yang kita sampaikan adalah kebaikan Allah. Orang kusta ini yang telah disembuhkan, dia begitu berani menyampaikan kepada banyak orang. Biarkanlah di akhir pekan ini, mari kita menceritakan kebaikan Allah kepada orang lain. Apakah temanmu, sahabatmu, pacarmu, kenalanmu, siapapun. Apalagi mereka yang belum berjumpa dengan Kristus atau mereka yang belum mengenal Kristus. Maka bagikanlah kebaikan Allah itu agar mereka juga boleh melihat kebaikan-kebaikan Allah melalui perjalanan iman kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Teguhkanlah, meteraikanlah di dalam hati dan di dalam hidup kami, agar dikala kami mengalami kebaikan Allah dalam perjalanan kami di sepanjang minggu ini, kami mampu untuk menceritakan, kami berani untuk menceritakan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan kerja, kepada siapapun yang kami jumpai, agar orang lain boleh mengalami kebaikan Allah seperti yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur buat firman malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, penyertaan-Mu sempurna, agar besok pagi menyambut hari yang baru Tuhan sediakan bagi kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan pada malam hari ini. Kita mendengar dengan baik dan kita menghidupi. Kita harus ingat, bagikan kepada orang lain, kepada siapapun, agar mereka juga mengalami kebaikan Allah. Sampai jumpa dalam renungan hari Senin pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.